Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Persiapan pesta Paskah di kedai Tiga Nyonya. Makan daging panggang porsi biasa. Allah menciptakan manusia secitra dengannya. Maka bersyukur dan berbahagialah senantiasa. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini gereja sedunia merayakan Hari Malam Paskah. Hadir bersama saya Romo Paulus Rarasta Anggara SDB, akrab disapa Romo Paulus. Selamat datang Romo Paulus, apa kabar? Terima kasih Bu Margaret, kabar baik. Semoga Anda dan juga semua pendengar pemirsa Oase Rohani Katolik juga dalam kondisi yang baik-baik semua. Puji Tuhan, malam ini kita mempersiapkan untuk Paskah besok ya Romo. Kalau Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Paulus. baik, mari kita mengawalinya dengan mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang baik, puji dan syukur kami haturkan kembali ke hadirat-Mu. Banyak berkat kasih yang boleh kami rasakan, kami terima sepanjang kehidupan kami. Khususnya berkat kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami dengan wafat-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, yang membawa kami juga kepada Bapa untuk ikut serta dalam kebangkitan. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta yang luar biasa ini yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau untuk selalu meneladani apa yang telah Engkau contohkan secara nyata kepada kami. Dan semoga kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Cinta kami bisa semakin tumbuh kepadamu yang kami wujudkan dalam cinta kami kepada sesama kami. Syukur pujian kepadamu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriap makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriap dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya.
Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Utuslah rohmu dan jadilah baru seluruh muka bumi. Utuslah rohmu dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi itu kau selubungi, air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Di lembah-lembah engkau membuahkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul dari antara daun-daunan. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Dari bangsalmu engkau menyirami gunung-gunung, bumi penuh dengan segala yang kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Paulus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah berguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semua ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya.
Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun, Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanyalah kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan, memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita sama-sama mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Paulus. Romo Paulus dari Kisah Penciptaan pada bacaan pertama hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo bagikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Baik, Bu Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik. Pada bacaan pertama, kita mendengar tentang penciptaan. Dan hal yang menarik di sini adalah pada saat Tuhan menciptakan pohon, dia berbicara dengan bumi atau dengan tanah. Dan pada saat dia menciptakan binatang-binatang di laut, ikan, dia berbicara dengan air. Ini menunjukkan bahwa pohon itu tidak akan pernah bisa hidup tanpa dasarnya yaitu tanah. Kalau dicabut, maka dia otomatis akan mati. Sama juga seperti ikan atau binatang-binatang di laut. Kalau dia dicabut dari air, maka dia juga akan mati. Karena menjadi sumber yang menjadi kehidupannya. Begitu juga pada saat dia menciptakan Allah menciptakan manusia, dia berbicara dengan dirinya sendiri. Artinya adalah bahwa kita sebagai manusia kita sadar kehidupan kita, sumber kehidupan kita adalah persatuan dengan Tuhan. Sama seperti pohon dengan tanah, ikan dengan air. Kita tidak bisa hidup tanpa kita ada di dalam persatuan dengan Tuhan. Ini menjadi perenungan bagi kita agar kita tidak merasa karena kita diberikan kebebasan, free will, kita merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Bisa jadi kita bisa hidup, memang tidak langsung mati. Tapi makna kehidupan kita, itu yang menjadi pertanyaan. Saya hidup untuk apa? Untuk siapa? Dan bagaimana kehidupan saya bisa menjadi berkat bagi orang atau tidak? Itu kan menjadi penting. Karena tujuan kehidupan kita kan semata-mata juga demi kemuliaan Tuhan. Semuanya diciptakan demi kemuliaan Tuhan. Dan itu kan perlu usaha terus-menerus. Dan kemudian kalau kita melihat tadi, Tuhan menciptakan semuanya itu baik adanya. Tapi pada saat Tuhan menciptakan manusia, dia mengatakan bahwa semuanya sungguh amat baik. Artinya apa? Artinya di antara semua ciptaan itu, manusia mempunyai nilai yang sungguh amat baik. Ini menjadi penting bagi kehidupan kita dalam relasi kita. Karena zaman sekarang banyak orang yang menganggap baik, ciptaan yang baik tadi menjadi amat sangat baik. Misalnya, banyak orang yang melihat binatang, cinta sama binatang jauh melebihi kepedulian sama manusia. Itu kan sesuatu yang tragis. Apalagi ciptaan manusia yang derajatnya sudah berbeda lagi, lebih lagi. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana orang mengejar buatan ciptaan manusia sebagai sesuatu yang amat sangat baik sekali, luar biasa pula semuanya, dikejar semuanya. Bahkan dia kemudian seringkali menelantarkan atau mengorbankan yang amat sangat baik dan baik tadi. Dan itu menjadi sesuatu yang sebetulnya kontradiksi dengan apa yang Tuhan harapkan. Karena pada akhirnya pada saat kita kemudian fokus kepada sesuatu yang sebetulnya bukan yang utama, yang terjadi adalah malapetaka. Karena bagaimanapun juga penghargaan terhadap pribadi, terhadap orang, itu sudah dari awalnya Tuhan mengatakan sebagai sesuatu yang tertinggi, amat sangat tinggi. Dan itu menjadi reflection kita sebagai seorang Kristiani, bagaimana cinta kita kepada sesama, apakah lebih tinggi atau paling atas daripada cinta kita kepada ciptaan yang lain, atau bahkan kepada ciptaan manusia. Yang seringkali kan justru dibolak-balik. Ciptaan manusia menjadi prioritas kehidupan kita. Harta, kemudian juga jabatan, kedudukan, itu kan ciptaan manusia. Tapi itu seringkali dikejar sebagai sesuatu yang amat sangat baik, luar biasa, pokoknya harus dikejar, harus didapat dengan cara apapun. Kalau perlu mengorbankan manusia, mengorbankan siapapun, tidak. Habis tidak perlu dipikir, tidak perlu Nah, itu kan akhirnya dunia akan menjadi rusak.
Tuhan menciptakan dalam keteraturan, dalam keharmonisan, dalam segala sesuatu yang benar-benar teratur dan baik. Karena Tuhan ingin bahwa dunia itu, manusia itu bisa menguasainya dengan baik untuk tujuan kesejahteraan bersama. Tapi kalau tatanan, keinginan, dan kehendak Tuhan sudah dibolak-balik, yang terjadi pasti chaos. Dan tentu ini menjadi awal dari malapetaka yang akan terjadi. Itu kurang lebih, Bu Margaret, refleksis untuk yang bacaan pertama. Ya, terima kasih Romo Paulus yang sudah memberikan penguatan kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, di mana pada bacaan hari ini, kisah penciptaan, tadi Romo berpesan kalau bicara mengenai penciptaan, manusia itu sungguh amat teramat baik, bahwa ciptaan manusia, Tuhan menciptakan manusia secitra dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini tadi Romo mengatakan bahwa bicara soal jiwa manusia itu harus dekat dengan Tuhan dan itu tidak bisa dipisahkan. Bila mana dipisahkan, maka manusia bisa dikatakan memiliki jiwa yang hampa, jiwa yang kosong dan tentunya tidak bisa berbuat apa-apa ya Romo. Iya. Kalaupun jalan, dia tidak tahu apa yang dia akan lakukan, dia tidak tahu tujuan hidupnya apa. Nah, itu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan tadi Romo sudah memberikan gambaran bahwa ciptaan Tuhan itu tidak lepas dari lingkungan sekitarnya. Kalau manusia berarti tidak lepas dari Tuhan yang menciptakan kita. Dan tadi juga Romo juga memberikan gambaran bahwa uh, harta, tahta, dan juga cinta, Romo tambah satu, Betul. cinta. Nah, itu terkadang membuat manusia itu lupa diri. Padahal segala sesuatunya itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kalau misalnya jabatan seseorang menjadi abdi negara, maka dia harus bisa melindungi masyarakat luas dan sebagainya. Nah, dari hal-hal itu Romo tadi kita bicara, Romo mengatakan bahwa kita semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, terkadang manusia suka lengah nih Romo, suka lengah. Nah, kira-kira mungkin Romo bisa memberikan kiat-kiat atau inspirasi untuk kami, bagaimana supaya kita kembali kepada citranya gitu Romo. Silakan Romo. Baik, tentu kita tahu bahwa Allah menciptakan semua itu hal pertama dan terutama dilandaskan pada satu hal, yaitu karena Allah begitu mencintai. Ini yang menjadi fokus, dan tentu cinta itu kan juga Allah mencintai kita, kita perlu membalas itu kan dengan cinta yang sama. Karena kalau tidak, wah bahaya. Karena apa? Karena cinta kita bisa jadi seperti yang saya mengatakan, cinta kita kan juga pertama dan terutama harus diwujudkan dalam dikembalikan kepada Allah melalui cinta kita kepada sesama yang paling utama, kepekaan, kepedulian, kemudian juga bagaimana empati simpati kita kepada sesama itu harusnya lebih besar daripada untuk hal-hal yang seperti Anda katakan tadi, harta, tahta. Saya nambah, bukan cinta, talenta yang biasa juga ini. Talenta ya Romo. Nah, kemudian seringkali juga membuat seseorang menjadi begitu sombong dan akhirnya lupa pada kodratnya. Dia diciptakan untuk apa? Gitu. Karena kalau kita sadar, kita diciptakan karena Tuhan mencintai kita dan kita juga harus membalas cinta itu, maka keharmonisan itu akan tercipta. Tapi kalau kita kemudian menyadari, atau banyak yang pun tidak menyadari bahwa kita diciptakan untuk mencintai dan kita akhirnya jatuh pada cinta pada diri sendiri, nah ini yang bahaya. Itu akan menjadi sumber malapetaka yang pertama. Karena kalau kita melihat Allah yang keluar dari dirinya, Allah yang memberi, Allah yang berbagi, nah hendaknya itu juga menjadi teladan bagi kita untuk juga keluar dari diri kita sendiri menjadi berkat bagi orang lain. Karena pada saat kita kemudian menjadi berkat bagi orang lain, maka kita bisa mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada saya untuk kebaikan bersama. Dan itulah sebetulnya juga awal dari sebuah keharmonisan, kebahagiaan yang tidak hanya saya rasakan, tapi juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita.
Baik, Romo, terima kasih. Satu hal yang tadi saya coba garis bawahi bahwa Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Maka bagaimana kita membalas cinta Tuhan, walaupun tidak sempurna, tidak seperti Tuhan mencintai kita. Dan tadi Romo juga berpesan bahwa harta, tahta, cinta, dan talenta itu bagaimana dimanfaatkan oleh manusia agar bisa berbagi buat sesama di sekitar kita. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah sesi permenungan pertama kita dan kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Paulus dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah, Romo, kita lanjutkan sesi permenungan yang kedua. Kalau tadi dari bacaan kedua, bacaan Injil, inspirasi apa yang ingin Romo bagikan untuk kami, Romo? Baik, Bu Margaret dan rekan-rekan semua. Saya masih akan mengkaitkan dengan bacaan pertama ya, yang tadi kita akan berbicara tentang Allah yang mencintai. Allah menciptakan karena Allah mencintai. Meskipun manusia kemudian jatuh dalam dosa, sudah ditegur, masih ngeyel, bla bla terakhir. Dan Allah sudah mengirim para utusannya, nabinya, tapi ternyata masih juga manusia keras kepala. Dan akhirnya Allah hadir sendiri berinkarnasi. Mau menunjukkan cinta yang luar biasa. Cinta yang tidak setengah-setengah, tapi benar-benar ini loh. Tuhan itu benar-benar mau menunjukkan cintanya yang luar biasa kepada kita. Dan kalau kita melihat bagaimana cinta Allah yang luar biasa itu, akhirnya dia rela mati di atas kayu salib. Dalam kehinaan yang luar biasa. Dan dalam Injil hari ini, yang kita baca bagaimana di antara begitu banyak yang mengikuti, ternyata, wah, luar biasa. Tuhan bangkit, sudah mengatakannya bahwa dia akan bangkit. Tapi ternyata begitu banyak murid-murid yang laki-laki masih dengan ketakutan. Masih banyak yang tidak percaya. Dan justru kita melihat contoh para wanita yang punya iman yang luar biasa. Jelas di sini tuliskan, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu jam berapa? Itu sekitar jam 4, jam 5. Masih gelap loh. Mereka coba bayangkan kita pagi-pagi benar pergi ke kuburan. Wah, apa yang dipikirkan di sana? Di kuburan pagi-pagi benar itu kan masih gelap-gelap gitu. Ketemu setan nanti kan. Mikir berkali-kali. Takut. Karena pasti ada sesuatu. Tapi perhatikan. Karena kecintaan mereka kepada Tuhan Yesus itu tidak terpikirkan oleh mereka. Itu tidak membuat mereka takut. Bahkan jangankan setan, semua apapun juga orang, mungkin pandangan sinis orang, teror dari pemerintahan Romawi atau apapun tidak membuat mereka gentar. Mereka tetap jalan. Bahkan mereka tidak berpikir bahwa makam Yesus kan ditutup batu besar. Siapa yang nanti menggulingkan? Kalau dalam bacaan yang lain kan, versi yang lain kan ada percakapan siapa yang akan menggulingkan. Tapi di situ kita bisa melihat. Dan akhirnya dalam bacaan Lukas ditunjukkan di situ ada dua orang anak muda yang mengatakan. Tapi pada akhirnya nanti kan Tuhan Yesus sendiri menampakkan kepada mereka. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus menampakkannya pertama kali kepada wanita? Seringkali saya bercanda. Karena kalau dia menampakkan pertama kali kepada laki-laki, kabar kebangkitannya nggak akan kesebar. Karena perempuan mulutnya ini Bukan begitu, itu apa jadi bercandanya. colok. Tapi terlepas dari itu kan hanya bercandaan. Tuhan betul-betul mau dekat pada orang yang benar-benar mencintai dan percaya kepadanya. Dan itulah bukan hadiah ya, kurnia bagi orang yang mencari, percaya, dekat kepada dia adalah perjumpaan. Dan ini kita bisa menemukan dari iman para wanita ini yang sangat luar biasa.
yang memberikan kepercayaan, yang mencintai Tuhan dengan luar biasa, yang membuat dia tidak takut dengan apapun, dan dia terus ingin berjumpa dan bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya dia mendapatkan kurnia yang luar biasa. Sementara kita lihat bagaimana para murid yang katanya, wah luar biasa, pokoknya ngomongnya besar-besar, sembunyi, ketakutan. Bahkan pada saat mereka menceritakan itu, mengatakan itu sesuatu yang sebetulnya sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus pun, mereka mengatakan, omong kosong, kamu ngomong apa? Kan jelas kan? Mereka menganggap cerita itu sebagai omong kosong. Perhatikan bagaimana perbedaan yang ada itu. Tapi dari pengalaman iman ini, kita bisa belajar bagaimana iman yang membawa seseorang menjadi berani. Iman yang membawa seseorang menjadi tidak takut. Iman yang membawa seseorang berani untuk berjumpa dan mencari terus. Dan itu kan perlu proses. Karena pada saat ini kan saat-saat yang menakutkan, saat-saat yang mungkin membingungkan, atau dalam artian tertentu saat-saat di mana kok Tuhan yang luar biasa itu, yang bisa menyembuhkan, bahkan menghidupkan orang mati, tiba-tiba menjadi tidak berdaya, amat sangat tidak berdaya, dan matinya sangat mengenaskan. Apakah ini benar-benar Tuhan? Nah, itu kan para murid juga mengalami krisis di situ. Tapi perhatikan para wanita ini. Mereka tetap mempunyai keteguhan. Dan ini menjadi contoh juga bagaimana mereka merespon cinta Tuhan itu dalam relasi yang sangat luar biasa. Ini menjadi penting juga bagi perenungan kita sebagai seorang Kristiani. Mungkin kita sebagai seorang Kristiani berpikir, kalau saya dekat dengan Tuhan semuanya lancar, 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 semua lalu Tuhan itu seperti Superman, semuanya langsung beres. Tapi ternyata tidak. Dalam kenyataan kehidupan kita seperti Tuhan yang baru saja kita tahu. Berdaya, sepertinya tidak berdaya. Dicemooh, ditanya, diminta bukti, disuruh membuat ini, membuat itu, hanya diam. Karena dengan diamnya Tuhan menunjukkan cintanya. Dan akhirnya Tuhan bangkit seperti yang dikatakan. Karena seringkali kan Tuhan tidak harus mengikuti apa yang saya atau kita mau. Kitalah yang harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, disinilah yang seringkali sulit sekali. Karena kita mau Tuhan itu mengiyakan apa yang saya mau. Apalagi kalau kemudian saya sebagai seorang Kristiani sudah melakukan doa, rajin misa, kemudian juga berbagi, kasih kolektor, kasih wah, itu kan sebagai pembenaran yang akhirnya Tuhan harus, mau nggak mau harus mengikuti saya. Dan seringkali kita akan kecewa kalau seperti itu. Tapi kita bisa mencontoh teladan dari iman para wanita yang sangat luar biasa ini. Yang mungkin dalam tradisi Yahudi tidak diperhitungkan, tapi justru Tuhan itu seringkali memakai yang tidak diperhitungkan untuk mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu kan hebat sekali. Itu artinya kan kita sebetulnya siapa sih? Kita itu juga bukan orang yang hebat, orang yang sangat lemah. Tapi kalau kemudian Tuhan memakai kita dan kita membuka hati kita, maka seperti 5 roti 2 ekor ikan pun bisa memberi makan beribu-ribu orang. Karena apa? Bukan saya yang luar biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan bersama dengan Tuhan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjadikan semuanya luar biasa. Begitu Bu Margaret. Ya, terima kasih Romo Paulus, dan di sini semakin menguatkan Margaret bahwa eh, para wanita ini yang datang ke kuburan itu dengan penuh iman mereka mau bertemu di makam Tuhan Yesus, dan ternyata bahwa saat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berbicara dengan mereka, dan akhirnya kabar itu disampaikanlah ke eh, masyarakat luas dalam hal ini. Dan tentunya Romo mungkin berkaitan dengan kehidupan manusia zaman sekarang. Apa yang kira-kira perlu kami perhatikan untuk apa ya, semacam bagaimana kita menanggapi kebangkitan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan harian kita, Romo. Tentu sebagai seorang Kristiani bahwa
iman kita lah yang kemudian membawa kita kepada kedekatan pada Tuhan. Artinya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, itu yang coba saya gali terus untuk saya wujudkan. Karena apa? Karena disitulah kita diproses. Karena seringkali kan kita semakin baik dengan orang, semakin rajin, masalah juga nggak semakin sedikit, tapi kan semakin banyak. Tapi bahwa Tuhan mengizinkan semua itu kan bukan karena Tuhan itu mau kita menderita, tapi Tuhan juga mau membentuk kita. Supaya jangan sampai kita itu mengandalkan kemampuan saya, otak saya, kepintaran saya, semata-mata seperti itu. Seperti tadi saya mengatakan dalam penciptaan, Allah berbicara pada dirinya sendiri, dan kemudian menciptakan. Artinya kalau kita kemudian menjauh dari Tuhan, ya yang terjadi seperti ikan diambil dari air, seperti pohon dicabut dari tanah, akan mati. Kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahwa kemudian kita melihat bahwa dalam banyak hal, seringkali kan mungkin Tuhan sepertinya diam. Tuhan sepertinya antara ada dan tiada, nggak ada bedanya. Tapi bukan berarti seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau mengintervensi terus kehidupan kita. Kan saya mau tumbuh dewasa. Saya mau bertumbuh dengan baik. Kalau sedikit-sedikit Tuhan mengintervensi. Saya tidak mempunyai kebebasan. Tuhan mau kita bertumbuh dalam kebebasan, tapi kita sadar bahwa dalam kebebasan itu saya tidak bebas. Artinya saya juga tergantung dari Tuhan. Itu yang penting, itulah kerendahan hati. Karena seringkali manusia merasa sudah bebas, ya dia mau sebebas-bebasnya, lepas dari Tuhan bahkan. Dan itu awal malapetaka dari kehidupan kita. Dan tentu ini menjadi perenungan kita agar kita menjadi rendah hati, terus-menerus ingat bahwa semua yang kita terima itu juga saya punya usaha, saya punya andil di situ. Karena pasti Tuhan juga tidak mengharapkan kita duduk diam, berserah itu pasrah, menyerah, bukan. Kita berusaha. Tapi dalam segala usaha saya juga sadar bahwa Tuhan mempunyai peran di situ. Karena apa? Karena ada begitu banyak berkat yang saya terima, ada begitu banyak kurnia yang saya terima, dan saya tahu Tuhan selalu mendampingi saya. Itu kesadaran kerendahan hati yang penting bagi kita, agar pada saat kita menjadi sukses, jangan kemudian kita menjadi arogan. Pada saat kita menjadi gagal, jangan kita kemudian menjadi frustasi, apalagi bunuh diri, kan seperti itu. Itu kan dua hal yang bertentangan pada saat kita mengandalkan pada kemampuan pribadi kita. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah yang merendahkan diri, Allah yang betul-betul luar biasa memberi contoh kepada kita, dan hendaknya itu kita juga teladani, kita ikuti, kita juga berani merendahkan diri kita, rendah hati, menjadi rendah hati, karena dengan kerendahan hatilah kita diangkat untuk juga dimuliakan dalam kebersamaan dengan Tuhan, seperti Tuhan yang memuliakan manusia, karena manusia adalah rendah hati. Begitu. Baik, Romo. Ya, terima kasih Romo. Ada berkaitan dengan inspirasi yang Romo sampaikan. Saya senang dengan lagu di pujian di persembahan. Ambillah ya Tuhan kemerdekaanku dan kebebasanku. Nah, di mana kita itu yang tadi Romo sampaikan bahwa setiap manusia diberikan kehendak bebas. Tetapi bagaimana kehendak bebas itu dipergunakan oleh manusia? Terkadang manusia ya seperti saya misalnya lemah, kadang terjatuh dalam dosa. Tetapi bagaimana biar Tuhan ambil aja lah kemerdekaanku. Biar Tuhan yang membentuk kita supaya kita menjadi manusia yang diharapkan oleh Tuhan sesuai dengan citra Tuhan yang tadi kita sudah dengar dalam kisah penciptaan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Paulus. Baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Amin. Baik, terima kasih untuk sabdamu yang boleh kami renungkan, sehingga semakin mengingatkan kepada kami akan cintamu yang luar biasa, akan berkatmu yang luar biasa. Semoga kami pun semakin hari semakin sadar bahwa kehadiran kami di dunia ini juga demi semata-mata kemuliaan-Mu. Melalui kehidupan kami bisa menjadi perpanjangan kasih-Mu dan menjadi kehadiran nyata Engkau sendiri di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami. Semoga kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, khususnya dalam kehidupan kami, lebih khusus lagi dalam relasi kami dengan sesama kami. Agar
dalam kehidupan kami bisa semakin memuliakan nama Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Romo Paulus yang sudah memberikan inspirasi buat kita. Dan kita di sini diingatkan betapa besar kasih Allah, maka baiklah kita membalas kasih Allah itu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Paulus Rarasta Anggara SDB dan Margaret Indriana mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Bernyanyi Gloria merayakan kemuliaan Pesta Paskah di semua kota. Tuhan Yesus bangkit dari kematian menjadi tanda kemenangan bagi kita. Salam damai, Tuhan memberkati.